Halo semuanya, teman-teman apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman. Video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Dan kita lihat ya, ini energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, selama ini sudah tidak ada lagi komunikasi dengan kamu, tapi kamu masih sering kepikiran dia, masih merasakan rindu sama dia. Nah, kamu kepingin tahu bagaimana dan apa saja yang sedang dia rasakan saat ini dan bagaimana keadaan dia. Selama ini kamu banyak sekali mengingat dia. Apakah dia pun sama seperti itu kepada kamu? Ya, ini tentang energi seputar dia ya kepada kamu. Sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, silahkan teman-teman tarik nafas. Bayangkan wajahnya dan hembuskan. Tarik nafas, bayangkan wajahnya, hembuskan. Bagaimana saat ini keadaan dia, pikiran dia, dan perasaan dia kepada kamu. Ada the justice, five of swords, dan eight of swords, four of pentacle, dengan two of wands. Ada two of pentacle. Sampai dengan detik ini ya, kamu masih sering kepikiran dia ya. Masih nunggu ya, gimana gitu ya, apakah dia akan kembali berkomunikasi, apakah di antara kamu dengan dia akan terjalin lagi hubungan yang romantis ya. Nampaknya memang sosok yang saat ini sedang kamu pikirkan juga ya. Dia juga sama. Kadang kalau dia mengarah ke langit ataupun juga dia mungkin sedang berada dalam kesendirian, dia masih kepikiran kamu. Apakah kamu juga memikirkan dia? Jadi perasaan dan pikiran dia ini sama seperti kamu. Gitu. Ya, apa yang kamu rasakan ini ya dia rasakan juga. Di saat kamu lagi sendirian, sedang menatap langit, entah sedang berada di mana, terasa ada hawa yang apa ya, yang mengingatkan kamu saat bersama dengan dia ya. Saat itu mungkin juga dia sedang mendoakan kamu ya dan sedang merindukan kamu. Oke, kita lihat energinya. The Justice di sini juga menggambarkan bahwa perasaan dia sama kamu masih ada. Ya, sekali lagi teman-teman, selama ini udah nggak ada komunikasi. Selama apa hubungannya kamu nggak komunikasi sama dia? Kalau di sini mungkin baru sampai 2 minggu atau 2 bulan ya. Lebih dari itu silakan private reading. Kalau aku lihat di sini gini, sampai dengan detik ini dia masih mencintai kamu. Sampai detik ini. Nih, masih sama, perasaan dia sama kamu tuh nggak berubah. Ya, dan aku ngerasa memang dia juga tidak punya alasan untuk bisa membuang gitu ya namamu di dalam batinnya, di dalam ingatannya. Kenapa demikian ya? Karena dia mencintai kamu dan kamu ini membangkitkan energi dia dalam keseharian. Ya, bahwa kamu ini mampu mendorong dia menjadi sosok yang berkualitas. Jadi kehadiran kamu di masa lalu itu ya, saat kalian masih bersama itu membuat kehidupannya, membuat dirinya ini berada di dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Energi kamu mampu membuat hari-hari seseorang ini tampak jadi lebih baik dan hidupnya lancar. Gitu ya. Makanya sampai dengan detik ini alasan apapun tidak membuat dirinya ini ingin melupakan kamu. Kamu berjasa dalam hidupnya. Itu dalam hati kecilnya. Saat ini, sosok yang sedang tidak berkomunikasi ini mungkin sudah lama lah gitu kalian nggak ada komunikasi, nggak ada kabar.
Ya betul, dia bagaimana ingin kembali ke kamu sedangkan dia saja sedang berjuang dalam hidupnya. Dia bukan orang yang terbilang, kaya raya ya, bukan terbilang orang yang sukses. Dia sedang berbenah diri gitu. Karena selama ini perjalanan hidupnya banyak kesakitan, banyak kesulitan. Tapi nampaknya ya komunikasi yang tidak dia lakukan kembali dengan kamu membuat dirinya jadi sosok yang pemarah ataupun juga menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Iya dong. Kenapa seperti ini? Karena dia masih menjaga wibawa. Kenapa begitu? Kan sudah nggak bersama, kan udah nggak berkomunikasi. Tapi batinnya masih mencintai kamu. Gitu loh, ya. Dan hal tersebut membangkitkan energi si dia dalam bertahan hidup tuh jauh lebih baik. Walaupun tidak berkomunikasi gitu, tapi dia ngerasa kalau dia ini bangga gitu ya, pernah dicintai, pernah mencintai kamu, pernah menjadi milik kamu, pernah disayang sama kamu. Hal tersebut membuat dirinya saat ini jauh lebih baik meskipun dia banyak sekali masalah dalam kehidupan dia sehari-hari. Jauh lebih tegar, jauh lebih berani ya menjalani kehidupan. Karena dia punya bekal. Bekalnya itu dari mana? Dari saat menjalani hubungan dengan kamu. Kamu banyak memberikan pelajaran, banyak memberikan energi ya, kekuatan, sehingga pada saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sudah sangat berbeda dari sebelumnya kalian bertemu. Jadi saat ini dia bukan sosok yang lemah ya guys ya, yang mungkin saja kehilangan kamu dia mungkin akan mati, akan stres, akan gila. Tidak, tidak. Justru di situ dia memang lagi banyak masalah. Ya, hidup dia banyak masalah memang guys. Ini semua terjadi karena kecerobohan yang dia lakukan di masa lalu atau pada saat sebelum dengan kamu. Masalahnya terus tidak selesai-selesai. Pada saat ngejalanin hubungan sama kamu, itu pun menghantam hubungan kalian karena masalah yang ada di masa lalu ini tidak dia selesaikan. Dia tipe orang yang ya udah biarin aja gitu. Kalau udah berlalu ya dia nggak akan kayak ngurusin gitu loh, walaupun itu akan menimbulkan petaka buat dia di kemudian hari. Kalau dia belum mendapatkan petaka itu, belum mendapatkan kesulitan itu, dia tidak akan percaya gitu ya. Dia tidak akan takut gitu. Jadi dia sudah melakukan kesalahan, misalkan nih dia mengambil uang dari tempat dia bekerja, dari perusahaannya, dia diberikan kepercayaan, diberikan mandat sebagai seorang pemimpin dan dia memegang uang misalkan banyak, dan uang tersebut tidak bisa dia kelola dengan baik, tidak bisa dia simpan dengan baik untuk keperluan anak buahnya, untuk kebutuhan operasional departemen dia gitu, tapi dia gunakan untuk kepentingan dia yang pada akhirnya dia lepas dari pekerjaan tersebut, dia tidak mengembalikan uang tersebut, dia tidak bertanggung jawab gitu tentang uang yang dititipkan oleh perusahaan tempat dia bekerja tersebut kepada perusahaannya kembali pada saat dia keluar dari tempat bekerja. Otomatis kan itu akan menimbulkan masalah ya pada saat dia menjalani kehidupan sekarang-sekarang ini. Nah dia tuh nggak peduli, kalau udah keluar ya udah pasti nggak bakal dicari. Nah jadinya orangnya tuh kan ceroboh ya, jadinya dia kecarian tuh, harus menyelesaikan masalah yang pernah dia alami atau dia menjalin hubungan dengan seseorang di masa lalu. Ya, hubungannya sangat dramatis. Terjadi pertengkaran, dia galak dengan pasangannya yang dulu. Oke, ditinggalkan ya sama dia tanpa minta maaf, tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Apa yang terjadi? Di kemudian hari pasti dikejar. Mungkin ada hutang, mungkin ada rasa sakit hati, mungkin ada sesuatu yang masih belum selesai, ya pasti akan dimintai tanggung jawab. Nah, hal inilah yang mengganggu perjalanan hubungan kamu sama dia ke depannya ini.
Ya, dia sibuk dengan masalahnya dia, sedang kamu terabaikan. Tapi di dalam hatinya ya dia sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa membicarakan tentang ya kasus apa yang sedang dia alami, ya, tentang masalah apa yang sedang terjadi. Karena menurut dia itu akan membebani dirinya nanti kalau menceritakan kekurangan dia kepada kamu. Karena mungkin selama ini dia taunya kamu taunya dia ini hebat, dia ini bersih, dia ini suci, dia ini orang yang bisa menjaga dirinya dari banyak dosa. Tapi ternyata kenyataannya dia punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk yang dia sembunyikan dari kamu, tapi dia tidak bisa menceritakan hal tersebut kepada kamu. Untuk apa? Untuk harga diri dia. Ya, lain ceritanya kalau dia banyak mengeluh, mungkin kamu juga yang akan banyak menghindar karena mungkin capek ya harus membantu sosok yang selalu punya banyak masalah. Ini yang terjadi. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu tuh lagi sibuk nyelesain masalah-masalah yang seperti contoh yang aku terangkan tadi. Ya, dan saat ini juga dia lagi ngurus entah mungkin ibunya sedang ada masalah ya, atau mungkin adiknya sedang sakit, atau mungkin dia punya keluarga yang memang harus dia beri bantuan, tanggung jawab. Tapi ini nggak sekedar duit kecil, nggak sekedar cuman perhatian, tapi harus full ekstra tenaga ya dia menjaga urusan itu. Entah ya, apakah emang ibunya lagi sakit, ataukah dia memang udah punya anak, anaknya mungkin sakit, atau memang dia udah punya pasangan, pasangannya punya anak, atau harus bertanggung jawab di sana, mungkin anaknya butuh kasih sayang atau apa di situ. Ya mungkin hubungannya belum selesai, mungkin dokumennya belum selesai, sehingga dia masih bisa kembali, masih bisa menangani masalah yang sedang terjadi di kehidupan dia yang ada di masa lalu. Dia kembali lagi guys. Yang aku lihat ya, dia memang sebetulnya bukan nggak mencintai kamu, tapi urusan yang belum selesai ini, yang nggak dia selesaikan ini, akhirnya mengganggu perjalanan hubungan kalian. Dan yang aku lihat sampai detik ini pun dia sedang merindukan kamu. Jadi kangen dengan kasih sayang. Tapi kalau sama orang lain, dia yang memberikan kasih sayang, dia yang berjuang untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan keluarganya, untuk kebahagiaan ibunya. Tapi kalau sama kamu, dialah orang yang paling banyak mendapatkan perlakuan baik dari kamu, perhatian dari kamu, effort dari kamu. Sedangkan dia tidak sama sekali memberikan perhatian itu kepada kamu karena dia merasa dicintai, merasa diinginkan oleh kamu, sehingga dia tidak punya pemikiran bahwa dia pun harus melakukan hal yang sama kepada kamu. Kenapa seperti itu? Karena dia punya perjalanan hidup yang seperti ini, di mana selama belum bertemu dengan kamu, dia sering banyak berjuang untuk orang-orang yang dia cintai. Suatu saat nanti dia akan mendapatkan pasangan yang akan memberikan kasih sayang sama seperti dia memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dia cintai, seperti keluarganya, ataupun juga saudaranya, ataupun juga kakak beradik. Dan ini yang menyebabkan dia ini kok kayak nggak ngerti sama kamu. Ternyata itu udah jadi doanya dia sejak dia dulu masih bersama dengan orang tuanya, atau memang itulah yang sering dia katakan kepada orang tuanya. Dia sering kehabisan tenaga, kehabisan mungkin tenaga dan materi, dan juga dia capek pikiran karena selama ini dia selalu berjuang untuk kebahagiaan keluarganya, sedangkan dia tidak ada yang memperhatikan. Nah, dapat kamu ya kamu perhatian ke dia, tapi dia polos ya, nggak inget gitu bagaimana caranya dia dulu diinginkan dapat perlakuan yang seperti itu. Tapi pada saat mendapatkan kamu, dia lupa bagaimana caranya imbal balik. Ya namanya dalam pasangan memang nggak ada perhitungan ya guys ya, itu kewajiban aja gitu, ataupun juga mungkin ya hak masing-masing lah, ada yang mau memperlakukan dengan mesra atau romantis atau biasa aja, itu kan hak masing-masing pasangan atau hak diri kita sendiri gitu ya yang mau. Nah dia ngerasa dicintai sama kamu gitu, jadi dia ngerasa kayak
Ya dia nggak perlu berbuat seperti itu, kan kamu udah ikhlas gitu, kan kamu yang sayang banget sama dia ya, dia sayang sama kamu, cuman dia nggak ada perasaan seperti dia juga harus berbuat demikian kepada kamu. Seperti halnya dia saat merawat ibunya, atau adiknya, atau kakaknya, atau mungkin keluarganya ya, dia mungkin merasa terbebani, menangis gitu ya, karena dia nggak disayang, karena dia nggak diperlakukan yang sama. Tapi pada saat udah ngedapetin orang yang seperti kamu, dia ngelupain kejadian di mana dia dulu tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Lupa dia, ya. Dan saat tidak berkomunikasi dengan kamu, entah kamu yang meninggalkan pergi dia atau memang ada sesuatu ya di hubungan ini, tapi aku rasa saat ini dia justru mengenang semua apa yang sudah kamu lakukan sama dia, apa yang kamu berikan sama dia. Ada Four of Pentacle. Kangen dia. Jadi dia jalan terus kemana ya, bawa semua apa yang sudah kamu berikan. Termasuk kasih sayang, kan kerasa sama dia di dalam batinnya. Ya, nikmatnya itu terasa di dalam batin. Dan dia juga teringat pemberian kamu, teringat-ingat terus di dalam otaknya. Di saat dalam keadaan susah tuh dia inget, guys. Makanya setiap manusia berada di dalam kesusahan, dia akan mengingat siapa sih orang yang baik gitu. Siapa sih orang yang terlihat setia, yang setia. Jadi pada saat dia sendiri dalam keadaan bahagia nggak ngerasain, tapi kalau udah susah dia ngerasain dan dia inget siapa orangnya, ya kamu. Makanya dia hentikan langkahnya di situ. Pada saat dia ingin membalas sikap kamu mungkin yang meninggalkan dia, nyuekin dia, dia terhenti. Dia terhenti, dia ingat semuanya. Apa yang sudah kamu lakukan kepada dia. Overall selama ini yang kamu lakukan selalu baik dan banyak kesan yang istimewa sehingga kamu mendapatkan kedudukan yang baik di dalam hati dan pikirannya. Kamu pun susah buat dia melupakan kamu, untuk mengabaikan kamu, dan energinya memang masih besar ya kalau dia mengharapkan ingin kembali lagi kepada kamu. Nengok dia ke belakang. Belum terlalu jauh nih aku pergi, masih bisa kayaknya nih aku kembali lagi. Nah, itu yang saat ini energinya yang terbaca pada sosok yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada two of one di sini teman-teman. Memang rencana nih, rencananya ya. Kayaknya dia sudah bikin planning gitu. Mungkin 2 jam lagi, 2 hari lagi, 2 minggu lagi ya, dia mau ngabarin gitu. Dia pengen say hello sama kamu. Dia kepingin membangun hubungan lagi sama kamu. Ini tekadnya dia. Ya, kan belum terlalu jauh nih katanya ninggalin kamu. Dia pengen kembali lagi menjalin hubungan sama kamu ya. Dan dia ingin membangun gitu secara baik, atau dia ingin menanamkan kebaikan lah di dalam hubungan dia dengan kamu nanti pada saat dia ini ada kesempatan untuk ya komunikasi sama kamu. Dia mau mengutarakan tentang perihal hatinya ini kepada kamu. Ya, di sini dia ingin sekali mungkin mengikat janji gitu ya. Baikan yuk gitu ya. Aku janji deh nggak akan melupakan kamu. Aku janji nggak bakal untuk yang kesekian kalinya melukai kamu. Dan aku ngerasa orang ini memang kayak punya cukup apa ya, hawa yang positif sih kalau aku lihatnya sekarang-sekarang ini. Karena mungkin juga kesannya kebaikan kamu itu apa ya, berharga gitu. Itu yang membuat dia nih jadinya memunculkan energi yang kuat ingin kembali kepada kamu. Kemungkinan besar ya teman-teman ya, yang terjadi memang dia akan bergerak maju ke kamu. Nah, memang ada kebingungan nih ya di dua of pentacle. Karena ternyata memang teman-teman ya, dia memang ingin kembali ke kamu, tapi dia udah ada anak nih misal ya. Tapi memang secara hatinya dia masih sayang gitu sama kamu, cuman karena dia di sini mungkin punya tanggung jawab ini, apakah kamu nanti akan menerima kedatangan dia kembali kepada kamu? Yang aku lihat saat ini dia ingin terus terang tentang keadaannya dia gitu. Tapi ya mau nggak mau ya dia harus berkata jujur sama kamu, karena
supaya perjalanannya tuh nggak ada kebohongan. Ini kan tekadnya dia nih, menanam kebaikan nih, pengen silaturahmi lagi nih, pengen ngejalin hubungan lagi sama kamu. Nah, tapi dia masih kebingungan nih, karena dia pengen ngasih tahu nih tentang kebenaran apa yang ada saat ini pada diri dia, supaya nanti jalannya nggak bingung gitu loh ya, kalau dia susah komunikasi sama kamu, susah ketemuan sama kamu, ternyata dia memang alasannya dia mungkin jaga anak atau apa. Di sini nih dia ingin ngasih tahu ini sama kamu kalau dia mungkin, saat ini memang entah ya ataukah dia memang, sudah apa ya, sudah mendapatkan, keluarga baru atau bagaimana gitu. Artinya gini loh, bukannya dia menikah dengan orang lain bukan, tapi dia ini ternyata selama ini kamu nggak tahu kalau dia ini punya anak gitu loh. Dia mau ngasih tahu ini nih, nanti kamu bakal nerima dia enggak gitu loh ya. Karena mungkin selama perjalanan ini ya dia nggak ngasih tahu nih tentang si dia saat ini tuh kenapa, masalah dia tuh kayak gimana gitu. Nah, ini dia pengen ngasih tahu sama kamu, nanti kamunya akan seperti apa nih ke dia. Aku rasa seperti itu ya, ini baru planningnya dia aja sih guys ya, untuk bicara sama kamu itu energinya yang tertangkap ya, saat nanti akan menghubungi kamu dia pengen terus terang soal itu apa yang akan terjadi, apakah kamu akan marah sama dia atau seperti apa, tapi itu yang akan dia katakan sama kamu ya, karena ya dia pengennya jalan ke depan tuh baik-baik aja gitu ya, kepinginnya ke depannya nanti ini ada kebahagiaan gitu antara kamu sama dia, makanya dia tidak mau berbohong sama kamu ya. Di sini dia pengen mengatakan gitu tentang selama ini kehidupan dia tuh seperti apa, pengen terus terang sama kamu, pengen kasih pesan banyak sekali unek-unek yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya yang terhambat ya, yang selama ini dia sembunyikan, dia pengen utarakan semua ke kamu, pengen dikasih tahu ya bahwa keadaan dia memang saat ini bukan seorang yang single gitu, atau bukan seorang yang bujang, ternyata dia sudah punya anak atau dia pernah menikah, apakah kamu masih mau menerima dia atau tidak? Ya, the chariot di sini memang dia akan datang kepada kamu gitu loh ya. Aku ngerasa memang orang ini sangat bersikeras gitu, pengen sama kamu gitu. Masih pingin ngelanjutin guys perjalanan hubungan di antara kamu sama dia. Nah, tapi kamu masih mau nggak ya kalau kebenarannya memang seperti yang tadi aku bilang, kalau dia sendiri energinya pengen ini ya, apa, ngejalanin masih masih ada gitu harapan ataupun ya intinya gini, dia tuh masih kepingin ngejalanin hubungan ini sama kamu, belum pingin berakhir gitu ya. Dan di sini dia lagi menunggu momen yang tepat untuk dia berkomunikasi dengan kamu, menceritakan mungkin semua apa yang saat kemarin-kemarin dia sembunyikan, supaya hubungannya ke depan nanti lancar, tidak ada hambatan ya, dia tetap dicintai oleh kamu dan itu yang dia harapkan selama ini. Dan yang aku lihat sampai detik ini dia memang masih menunggu kamu guys, walaupun dia mungkin gak komunikasi tapi dia ini masih belum move on dan ingin kembali dengan tujuan yang sama ya, untuk menikah dengan kamu. Ini buktinya. Dia masih nunggu kamu loh ya, kamu nggak ada kabar, nggak ada mungkin, media sosial kamu nggak punya, wah dia kecarian, dia pingin tahu kabar hari ini kamu seperti apa gitu ya. Intinya sih sebetulnya dia pengen pengen tahu kamu ini, eee, kehidupannya sekarang kayak gimana sih tanpa dia gitu ya. Ya, karena dia menunggu kamu memang bukan untuk main-main ya, memang ada keseriusan di sini ingin menikah dengan kamu. Cuman memang ada masalah di masa lalu yang menghambat pergerakan dia ke kamu dan itu pun sebetulnya tidak akan membuat dirinya ini apa ya, gentar gitu loh. Ya, nggak akan sampai cancel gitu untuk menuju ke pernikahan dengan kamu. Ya di sini dia lagi berusaha keras, sedang berusaha keras ya untuk, menahan keinginannya itu untuk mendatangi kamu atau berkomunikasi dengan kamu duluan ya. Tuh ada gengsi ya, ini energinya ketarik bahwa dia ini patut untuk dicintai, diistimewakan tanpa harus merendahkan diri. Dia tidak mau,
mengatakan dengan sejujurnya sebetulnya dia sekarang ini siapa dan bagaimana, dan tetaplah itu menjadi sebuah rahasia aja gitu ya, dan dia akan bertahan untuk menutupinya dari kamu. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman akan salah paham tentang sikap dia ya, tidak berkomunikasi dengan kamu. Kemungkinan besar dia berselingkuh ataupun juga berpaling dari kamu, tapi kenyataannya enggak. Cuman dia membiarkan situasi itu muncul ya, karena yang aku lihat mungkin dia ini orang yang sebetulnya capek untuk berdebat ya. Aku rasa memang orang ini workaholic, dia bukan tipe orang yang senang berdebat, senang mungkin menyimpulkan hal-hal yang remeh, dia benar-benar nggak suka seperti itu. Termasuk rahasia dia sangat jaga banget karena itu semua adalah harga dirinya dia ya. Aku ngelihat memang orang ini tampak walaupun banyak masalah tapi dia pintar bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara dia keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Ya, ada Four of Swords, dia memang lancang ya ninggalin kamu ya, karena mungkin kamu duluan sih gitu ya. Mungkin kamu duluan yang memberikan alasan ataupun juga memberikan pilihan kepada dia ya, tapi mungkin dia tidak bisa memilih, memutuskan meninggalkan kamu, mungkin kamu yang seperti itu ke dia ya. Kamu yang ninggalin, kamu yang nyuekin, kamu yang mengabaikan, dan yang aku lihat meskipun kayak gitu dia nggak bisa move on, dia masih terus kayak ini energi menunggu ya. Energi menunggunya kenceng banget kalau dia ini emang terbiasa kayak sepertinya ya, aduh keceklak. Sepertinya dia terbiasa nih, kamu duluan yang memberikan kabarnya. Sampai dengan detik ini pun dia kebiasaan, jadi nunggu kamu berkabar duluan. Nengokin kamu terus, cari-cari tahu kamu terus. Orang ini memang masih ada hati sama kamu ya. Dan dia sabar menunggu ya, waktu yang tepat untuk dia bisa menyampaikan tentang isi hatinya kepada kamu. Dan aku ngerasa memang orang ini kepingin ya ada pernikahan lah gitu, pengen ada lamaran gitu, pengen kasih tahu itulah soal melamar kamu atau dilamar gitu ya, pengen dilamar sama kamu atau me, melamar kamu. Susah banget, masa dikiranya meramal lagi, orang mau diajak nikah gitu ya. Dia banyak memetik pengalaman dari masa lalu ya, dari hubungannya dia yang dulu ya, dia memetiknya, ada pengetahuan, ada mungkin aturan-aturan yang harus dia jalani supaya dia tidak kehilangan kamu, supaya dia masih terus apa ya, bersinergi gitu ada dengan kamu. Karena aku ngerasa dia memang tipe orang yang kepingin membahagiakan kamu. Beneran loh, ini Nine of Pentacle loh. Dia pengen memberikan banyak hal di sini ya, pengen ngasih hadiah sama kamu, ini yang aku lihat ya. Kemungkinan besar mungkin kamu yang punya banyak harta atau punya kekayaan ataupun mungkin ya serba ada hidupnya, serba kecukupan ya. Jadi dia di sini tuh menunggu sampai waktu yang tepat. Kemungkinan besar sampai masalah dia selesai atau sampai dia punya uang. Nih dia bakal datang buat meramal kamu, buat ngelamar kamu. Nah, ini kayak cocoknya buat pembacaan ini untuk laki-laki ya, untuk perempuan ya. Bahwa sosok laki-lakinya ini akan datang ke kamu melamar kamu. Ya, jadi dia lagi berusaha nih untuk ngumpulin emas, ngumpulin uang supaya to the point gitu. Jadi pada saat sekarang nggak komunikasi, tiba-tiba datang langsung ngajak merit kamu kayak gitu ya guys ya. Dan aku nangkep sinyalnya bahwa orang ini memang ingin sekali gitu loh mendapatkan kamu sebagai pendampingnya. Itu yang terlihat di keenam kartu ini ya. Secara energi dia memang masih mengharapkan gitu loh, yuk balik lagi sih, sayang banget. Dan aku lihat juga dia punya kekuatan sih di dalam hubungan ini ya. Kalau dia mau apa ya, menerjang gitu ujiannya ya, antara kamu dan dia ya bisa selamat, bisa sampai ya kalian
bisa menikah cepat gitu di tahun ini ya. Itu sih yang terlihat ya guys ya. Tapi overall ya guys ya, memang dia lagi nunggu rezeki banyak nih. Dia pengen memberi sesuatu, kemungkinan besar ya. Kan nih hari Valentine nih bentar lagi. Pengen ngasih sesuatu ke kamu, pengen ketemu mungkin ya. Cuman kayak ya berat di ongkos atau memang dia belum ada persiapan, tapi pas pembacaan ini dibuka detik-detik ini dia lagi kepikiran nih mau ngasih apa ya, beberapa hari lagi udah 14 Februari, atau mungkin saja karena dia jauh, sibuk, tiba-tiba kepikiran dan ini jadi mumet. Ya, yang jelas teman-teman bakal nerima hadiah kabar baik dalam waktu dekat ya di 14 Februari. Mungkin ada yang berupa emas, perhiasan, ada yang berupa uang jajan, atau mungkin hadiah-hadiah kecil lain-lainnya. Tapi yang terlihat kamu sedang diusahakan ya. Jadi dia lagi memperbaiki finansial dia dulu, atau memang dia sudah mendapatkan apa ya, kayak kemapanan hidup ya, cuman di sini dia harus membagi-bagi waktu ataupun juga membagi-bagikan, apa yang dia punya ini sebelum sampai kepada kamu. Jadi artinya teman-teman dia mau menyelesaikan dulu masalah yang ada pada diri dia, sehingga setelah semuanya rampung selesai, dia akan segera menghubungi kamu. Kemungkinan sebelum 14 Februari ya teman-teman yang beruntung, berarti dia adalah jodoh kamu, bisa jadi kemungkinan kalian jodohnya tahun ini ya bisa cepat menikah. Dan aku ngerasa sih kalau dia memang sebetulnya ya secara kekuatan memang tidak mengandalkan perasaan ya teman-teman ya. Aku ngelihatnya dia memang tipe orang pejuang, tipe orang yang sebenarnya dia tipe orang pejuang teman-teman ya. Jadi dia nggak akan memperlihatkan kebucinannya sama kamu, tapi sejauh ini terlihat dari pembacaan kartunya bahwa orang ini tuh pengen dilihat bagus di mata kamu, dan kepingin di pikiran kamu juga bagus tentang bagaimana dia bertindak kepada kamu. Kalaupun ada yang pernah dia lakukan itu mungkin di luar ekspektasi kamu ya, kemungkinan besar memang dia ini terlibat sebuah masalah ya yang membuat dia di sini banyak terlihat tidak baik, ataupun juga banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi sejauh ini memang perasaannya besar ya buat kamu, cuman karena masalah-masalah yang muncul dari orang-orang ataupun dari kisah masa lalu yang mewarnai hubungan perjalanan kamu sama dia, membuat nama baik dia juga di hati kamu, di pandangan kamu tidak menguatkan ya cita-cita hubungan kamu dengan dia ke depan nanti. Tapi keraguan kamu itu sebenarnya juga memunculkan perdebatan ya yang membuat kalian saat ini jadi jauh, sehingga kamu tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan solusi yang akhirnya membuat hubungan ini jadi renggang. Tapi aku ngerasa memang dia nih akan melakukan pergerakan, dia akan menghubungi kamu ya. Ini kalau teman-teman masih baru ada konfliknya sekitar 2 bulan atau sampai 2 minggu ya. Tapi kalau lebih dari segitu silahkan private reading. Apa yang terjadi selama tidak komunikasi, apakah dia bagaimana itu akan terbaca ya. Untuk saat ini memang sosok yang saat ini tidak berkomunikasi sama kamu lagi ada konflik yang cukup serius ya, dan ini pernah terjadi di masa lalu yang belum selesai, yang sampai dengan detik ini membutuhkan tanggung jawab yang harus dia selesaikan, sehingga dia seperti lambat gitu ya untuk berjuang ataupun juga memperbaiki hubungan komunikasi kamu dengan dia. Oke, kita lihat lagi energinya ya. Seperti apa orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, bagaimana ke depannya nanti, apakah ada kembali ke kamu atau tidak? Kita lihat. Di sini ada romantic feeling bahwa sebenarnya memang dia sangat mendambakan ya kehadiran, bahkan kembalinya hubungan ini menjadi utuh lagi seperti sebelumnya ya, karena dia juga memang sering melamunkan kamu, membayangkan kamu, dan pikiran dia selalu dipenuhi tentang kamu. Hasrat dia juga selalu tentang kamu, dan kemungkinan besar memang dia akan mencari kamu lagi. Ya, karena feelingnya selalu saja tentang kamu, perasaannya juga kepingin sekali memang bertemu lagi dengan kamu.
Kalau ada ya, ada kesempatan kalian bertemu lagi, ada kesempatan kalian jumpa, aku ngerasanya ini hubungan bakal lama gitu. Antara dia dengan kamu nih akan lagi terjalin hubungan yang lebih romantis lagi. Apalagi kalau dia di sini akan terbuka tentang perjalanan hidupnya, tentang dirinya, dan kamu menerimanya gitu ya. Udah pasti ini akan berakhir dengan happy ending gitu. Karena dia akan melakukan eh apa ya, seperti gini loh teman-teman, kamu kan udah baik ya selama ini sama dia, kamu juga yang membuat energi dia jadi positif, jadi bagus ya, dan dia terbentuk karakter yang seperti sekarang adalah didikan kamu dari proses ya hubungan ini gitu ya, sehingga memunculkan karakter dia yang seperti sekarang ya. Mungkin dia dulu romantis, sekarang dia pendiam, itu mungkin juga ada apa ya, seperti mungkin ya karena LDR ya, kemungkinan besar bisa jadi gitu ya, kecemburuan, kecurigaan ya, menumbuhkan, karakter yang tadinya manis jadi sosok yang nggak memperdulikan sesuatu yang membuat dianya ini banyak masalah. Ya, kemungkinan besar memang dalam hubungan kalian dalam awal perjalanannya ini romantis terus, ya, bahagia terus, tapi karena ada komunikasi yang selalu melibatkan perasaan gitu ya, dan orang-orang lain gitu, jadi kebawa-bawa kalau dalam obrolan kamu sama dia, itu yang membentuk masalah di dalam hubungan kamu sama dia, yang padahal kelihatannya nggak ada masalah gitu, kalian tuh baik-baik aja. Ya, baik-baik aja hubungannya, tapi karena orang-orang yang ada di belakang kalian inilah ya, yang selalu kebawa-bawa dalam komunikasi ya, mungkin nggak ada topik omongan atau apa, akhirnya apa? Terjadilah masalah yang seperti ini, bahkan dia banyak perubahan karakter, dan itu kan sebenarnya menyesuaikan, yang mungkin dulunya dia sayang banget, jadi kenampak banget tuh bucinnya, tapi setelah banyak yang muncul masalah yang ada, jadi kayak merubah karakter dia yang dulu manis jadi nggak enak, sampai mungkin kamu bereaksi ingin pergi meninggalkan dia ya. Sebenarnya itu terjadi karena kamu juga ya, karena mungkin ngapain sih ngomongin masalah-masalah orang-orang yang di luar sana ya, kamu bawa masuk ke dalam hubungan sehingga tampak jadi apa ya, kesannya tuh kayak, ya kamu kayak menyebalkan gitu ya. Dan aku lihat kalau kedepannya nanti ada pertemuan, ini hubungannya akan jauh lebih lama lagi, dan kemungkinan besar sih akan lebih apa ya, happy gitu ya. Karena emang dia juga sangat tertarik sama kamu. Bahkan sekarang-sekarang nih pikirannya nih banyak dibersihin dari hal-hal yang negatif. Dia nggak mau mikirin yang jelek-jelek gitu ya. Agar dia bisa menyatu kembali dengan kamu. Kemungkinan besar dia juga berubah karena mungkin dia mikir dia juga salah selama ini ya. Dan kenapa dia mau kembali ke kamu ya, karena dia masih ada rasa ya, dia tertarik sama kamu di sini. Ya gimana, kamu ini orangnya romantis ya. Terus ya dia tersanjung dengan kasih sayang yang kamu berikan sama dia, dan itu sebetulnya yang dia inginkan dari kecil mungkin sampai dia dewasa, berjuang terus buat ibu bapaknya, buat adik-adik atau kakak-kakaknya tuh, pokoknya dia ini adalah tumpuan keluarga, pokoknya dia ini adalah orang yang sering banting tulang, atau orang yang gak dihargai, atau mungkin kurang disayang sama ibu bapaknya, sama keluarganya, datang kamu memberikan kasih sayang seperti apa yang dia inginkan ya, sehingga dia terlena, dia lupa dengan dia dulu seperti apa, dan saat ini dia mengerti bahwa harus saling gitu kan, harus saling support gitu, saling ada usaha gitu ya. Intinya dia baik, kamu baik, dia baik gitu. Harusnya kan begitu. Tapi ini dia baru sadar saat sekarang-sekarang ini, dan dia ya masih sangat amat tertarik sama kamu, makanya dia akan kembali berkomunikasi, nyari kamu lagi ya. Karena masih sayang sama kamu guys, dan ini adalah waktunya yang tepat untuk mengikrarkan perasaan dia ya, dan mengungkap semua apa yang dia sembunyikan selama ini dari kamu ya. Dia pengen memulai lagi hubungan yang baru sama kamu ya,
karena dia masih sayang banget sama kamu. Ya udah pasti ya kalau orang yang masih sayang pasti akan berjuang, dan memang tuh isunya memang tentang orang-orang yang ada di sekitar dia ataupun tentang masa lalunya ya, yang belum selesai sampai detik ini, yang membuat hubungan kamu sama dia ini berantakan ya. Masih ada harapan kalau memang tahun ini ya, aku bilang tahun ini. Kalau bulan ini, minggu ini sebelum Valentine, atau memang di hari Valentine nanti, ataupun di akhir sampai akhir bulan ini, ataupun nanti bulan depan ya, ada komunikasi, ada pertemuan, kemungkinan besar hubungannya akan semakin erat, semakin indah, semakin bahagia ya. Itu yang harus dikontrol memang pikiran kamu ya, jangan bawa-bawa masalah di dalam hubungan ini. Misalkan kamu cemburu banget kan kangen jadinya cemburuan, kan kangen jadinya curigaan ya. Itu dihindari supaya hubungan kalian ke depannya akan bisa mencapai ke titik yang kalian inginkan, yaitu sebuah pernikahan ya. Tuh, masih sayang sama kamu kok, masih mau merayu kamu, masih mau menghubungi kamu, ya tandanya dia masih sayang sama kamu. Kenapa sih, kan udah lama nggak komunikasi, kok dia balik lagi sih? Niatnya apa? Niatnya baik, karena dia masih belum bisa melupakan kamu dan ingin kembali kepada kamu. Karena selama tidak komunikasi sama kamu ya, dia bukannya nyeleweng, bukannya pergi ke sana ke sini ke tempat hati yang baru, tetapi dia lagi ada masalah, dia sedang menyelesaikan masalah yang ada, yang saat ini sedang menimpa dia. Jadi seperti itu, kemungkinan besar pada saat dia sekarang udah mulai rampung masalahnya, teringat lagi ke kamu, dan waktunya untuk menjalin lagi hubungan komunikasi dan mempererat kembali hubungan yang pernah ada di antara dia dengan kamu. Seperti itu ya, energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, dia kembali lagi karena dia masih memiliki perasaan yang besar buat kamu. Dan ini energi dari zodiak. Kalau di kartunya ada Capricorn, ada Aries, ada Capricorn lagi, ada Gemini, Aquarius, ada Libra, ada Virgo, ada Libra lagi, ada Virgo lagi, ada Aries, Cancer, ada Leo ya. Lalu tambahannya kita lihat ada Scorpio, ada Sagittarius ya, ada Libra, ada Cancer, ada Aquarius, ada Gemini, Aries, Virgo, Leo lagi, Capricorn, and udah sama ya kan. Sama seperti si kartu tarotnya. Kita lihat lagi untuk tanggal lahirnya, apakah ini tanggal lahir kamu atau dia ya. Ini kan energi dia ya. Ada 2, 1, 6, 3, 11, 12, 4, 7, 9, 5. Kemungkinan besar mungkin di jam segitu, mungkin juga di tanggal lahir dia ya, atau tanggal jadian kalian. Kita lihat untuk inisialnya guys, siapa tahu ini ada nama dia. Ini energi dia, berarti nama dia ya, atau inisial atau panggilan kesayangan kamu kepada dia. W, D, N, H, I, B, K, E, P, A, U, G, Q, dan ada R. Teman-teman semuanya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari penyakit yang susah disembuhkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya. Tetap di channel ini. Terima kasih banyak buat supportnya. I love you teman-teman. Bye.